Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapang Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ataupun share yaitu keadaan buah kopi ketika menjelang musim panen. Jadi kalau kita lihat ini buah kopi sudah sangat menuai teman. Sebentar lagi tinggal tunggu ini berubah warna menjadi memerah dan nantinya akan siap panen ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga subscribe yang telah membantu berkembangnya channel ini. Tentunya mengetahui informasi terbaru dari channel saya, sudah setia mengikuti. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengetahui video terbaru dari channel saya dan tentunya membantu perkembangan channel saya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya langsung saja teman-teman, ya, kita sambil jalan. Nah, kalau kita lihat ini buah kopi ini jenis Lontukusari ya teman-teman, jadi kopi robusta. Kalau kita lihat produktivitas buahnya itu cukup memuaskan. Ini tentunya tak lepas dari perawatan dan juga pemeliharaan yang kita usahakan tentunya agar bisa menjaga kestabilan panen dan juga tentunya produktivitas agar lebih bisa selalu meningkat ya teman. Dalam hal ini ada beberapa cara ya, tentunya baik perawatan mulai dari proses penyambungan. Jadi ketika penyambungan di segala sesuatunya itu dimulai dari awal ya teman, untuk mendapatkan jenis varietas jenis kopi, tentunya meningkatkan produktivitas juga. Tentunya yang langkah pertama kita melakukan penyetikan ataupun penyambungan ya teman. Jadi ketika melakukan penyetikan tentunya teman-teman harus memilih entres yang bagus ya teman. Jadi tidak sembarang pilih entres, tetapi kita itu biasa menggunakan dengan entres yang berkualitas. Dalam hal ini kita biasa memakai entres tunas raja ya teman. Jadi ketika nanti setelah proses penyambungan untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa lebih cepat dan juga produktivitas kopinya nantinya lebih maksimal ya teman, bila dibandingkan dengan kita memelihara ataupun menyambung dengan tunas ranting produksi biasa ya teman. Setelah penyambungan tentunya kita harus melakukan perawatan lainnya ya teman. Misalkan setelah penyambungan kita melakukan pemangkasan bentuk ya teman. Jadi kita sambil jalan ya teman. Jadi pemangkasan bentuk itu dilakukan setelah penyambungan dalam rangka upaya untuk membentuk jadi percabangan ataupun petunasan yang tumbuh dari entres yang kita sambungkan. Jadi untuk bentuk itu relatif tergantung dari selera teman-teman. Itu dalam upaya untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan tentunya untuk maksimalkan produktivitas ini kopi ya teman. Jadi mana yang akan dipelihara untuk pertunasannya, mana yang akan dibuang. Jadi kita harus selektif dalam proses ini pemangkasan bentuk. Selanjutnya pemangkasan pemeliharaan ataupun perawatan itu dilakukan secara rutin ya teman. Setelah penyambungan, jadi pembuangan tunas air, tunas yang tumbuh di batang kayak gini, ini harus dibuang ya teman ketika di awal ini setelah penyambungan. Dan juga tunas-tunas cacing, tunas yang tumbuh di ini ruas-ruas ataupun dumbulan kopi. Jadi tunas yang kecil yang ini tidak produktif. Jadi tunas cacing dia tidak bisa memanjang, dia biasa tumbuh di sela-sela dumbulan kopi. Dia nyambungnya 2 atau 3 ruas ya teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia tidak ada pupus lanjutan dan dia harus dibuang. Untuk itu untuk perawatan ataupun pemangkasan perawatan tentunya harus dilakukan secara rutin
Sedangkan untuk pemangkasan besar itu bisa kita lakukan setelah pemanenan kopi ya teman. Jadi tunas mana yang pelihara yang akan kita jadikan sebagai tunas bahan untuk ini pembuahan di tahun berikutnya, dan tunas mana yang akan kita buang, misalkan tunas yang sudah tua itu untuk percabangan yang sudah tua itu harus kita buang agar tidak mengganggu pertumbuhan ini percabangan yang kita pelihara ya teman, dan juga buah tentunya. Yang selanjutnya untuk pemupukan harus diperhatikan juga teman-teman. Jadi pemupukan biasa kita lakukan untuk pupuk kimia yaitu 2-3 kali dalam setahun ya teman, tapi minimal 2 kali dalam setahun, yaitu di awal penghujan dan di akhir penghujan ya teman. Sedangkan untuk pupuk kandang ataupun kompos itu minimal 1 kali dalam setahun, dalam upaya untuk menjaga kestabilan atau menjaga kesuburan dan juga pH tanah ya teman. Jadi itu juga berpengaruh untuk maksimalnya produktivitas kopi ya teman. Dan selanjutnya itu untuk perawatan pendukung, itu teman-teman bisa perhatikan untuk kebersihan kebun teman-teman, itu dilakukan secara rutin, yaitu pembersihan rumput dan gulma. Itu juga penting sekali untuk menjaga kesehatan pohon kopi. Juga pemberantasan hama ya teman. Jadi pemberantasan hama juga ini berperan penting dalam rangka untuk menjaga kesehatan juga. Dan juga pemangkasan pohon ataupun tanaman naungan itu juga harus diperhatikan ya teman. Nah, kita kembali, jadi kalau kita lihat itu 1-2 sudah ada yang memerah ya teman. Jadi sudah bisa dilakukan petik secara selektif ya teman-teman. Jadi ini memang di awal-awal musim panen ini kan tidak serentak ya teman untuk buah kopi untuk pemerahnya. Jadi kita pilih yang merah dulu, nah, nanti setelah serentak baru kita bisa memanen secara keseluruhan ya teman. Memang karakter kopi kayak gitu ya teman. Jadi kita panen selektif dulu nanti. Untuk jenis klon yang berbeda itu memang bisa mempunyai karakter kayak gitu ya teman. Misalkan jenis ini tebu sari yang kuning, misalkan ini akan merah lebih cepat ya teman, bila dibandingkan dengan tebu sari yang hijau kayak gini ya teman. Jadi intinya ini keadaan buah kopi sekarang ini menuju ataupun menjelang ke fase pemanenan. Ini sebentar lagi ya teman. Jadi setengah atau 1 bulan lagi mungkin ini sudah siap dipetik ya teman, yang dalam arti petik panen secara besar ya teman. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Berbagi pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.